Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha wa niyati Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus beserta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, tanggal 18 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 172. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala Zakariyatul Butulah, Zakariyatul Butulati wassumudi. Zakariyat, Zakariyat kenangan, kenangan-kenangan. Al-Butulah, Al-Butulah artinya keberanian. Wassumud, sumud itu artinya tetap, ya, tetap, tidak goyang, tidak takut sama musuh. Nah, ini setelah selesai perang Uhud. Laqad kanat mauqi'atu Uhudin fayyadatun bil idati wad durusil qayyimah. Sungguhnya terjadinya perang Uhud, mauqi'atu Uhud, perang Uhud, fayyadat bil idat, penuh dengan nasihat, ya, idat, wadurus, pelajaran-pelajaran al-qayyimah yang sangat berharga, gitu ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang kita ambil dari peristiwa perang Uhud. Wa kana laha fi nafsir Rasul alaihi salatu wassalam asarun namik. Dan perang Uhud khusus untuk diri Rasul sendiri, dan perang Uhud untuk diri Rasul sendiri asarun namik, ada pengaruh yang sangat dalam. Dhalla yazkuruhu ila kubaili wafatih, sehingga Nabi terus-menerus mengingat peristiwa Uhud itu ila kubaili wafatih, sampai menjelang beliau wafat, ya. Sampai menjelang beliau wafat. Dari peristiwa Uhud itu kira-kira, ya, hampir 10 tahun Rasulullah masih ingat itu peristiwa perang Uhud, terkenang terus. Papi ahadi
zaharat butulat papi Uhud. Papi Uhudin zaharat butulatul abtal wa syaja'atus syuja'an. Karena pada waktu perang Uhud itu nampak butulatul abtal. Apa itu? Jagoan, ya, keberanian para sahabat yang luar biasa. Syaja'atus syaja'an, ya, keberanian yang luar biasa saat terjadi perang Uhud. Hatta ruddu kayadil musyrikina anir rasul wa anil muslimin. Hatta ruddu kayadil musyrikina anir rasul wa anil rasul. Hatta ruddu sehingga mereka kembali. Kayadil musyrikin anir rasul wa anil muslimin. Hatta ruddu kayadil musyrikin wa anir rasul wa anil rasul. Bagaikan yadil musyrikin tangannya orang musyrik, tangan Rasul dengan tangan kaum muslimin. Maksudnya Uhud digambarkan oleh Nabi wa kana sallallahu yaqul Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung itu, ya, Gunung Uhud itu ada bukit, ya. Uhud itu bukit, itu kan Uhud itu bukit Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah bukit yang suka sama kita dan kita pun suka sama dia, gitu ya. Nah, jadi Nabi terus mengenang terjadi perang Uhud itu sehingga ada ungkapan bahwa Uhud itu adalah gunung. Dia cinta kita dan kita pun cinta kepadanya. Ini sebetulnya ada sabab wurud ini. Sabab Nabi bersabda Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ya, pernah Nabi kita naik Uhud. Dan itu setelah selesai perang Uhud. Abu Bakar, Umar naik ke atas Uhud. Maka gunung Uhud itu bergerak, ya. Bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Biasanya kalau orang bergoyang-goyang bahasa Inggrisnya dance. Apa itu? Joget. Biasanya kalau joget senang atau sedih? Senang. Nah, Uhud itu saking senangnya dinaiki oleh Nabi sehingga dia bergoyang-goyang. Uhud itu. Itulah. Bukit yang tidak bernyawa suka sama Nabi sehingga dinaiki oleh Nabi dia bergoyang-goyang. Nah, Nabi di atas ada Abu Bakar, Siddiq dan Umar. Kan kalau gunungnya goyang kayak gempa bumi, enggak ini. Akhirnya Nabi bilang kepada Uhud, ya Uhud usbut, wahai Uhud, diam kamu. Di atas kamu itu ada Nabi, ada Siddiq, ada syahid. Inilah, ya, dalailun nubuwah namanya, dalil bahwa Nabi benar-benar Rasul, Nabi dan Rasul. Ya. Di atas kamu itu ada Siddiq, ada syahid. Siapa syahid? Umar bin Khattab, beliau mati syahid. Ya, jadi Nabi udah kasih tahu kalau Umar itu syahid. Di atas kamu ada Nabi, ada Siddiq, ada syahid. Siapa yang mau syahid? Umar bin Khattab, karena beliau meninggal dunianya saat mengimami sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, Al-Majusi. Itu menandakan bahwa Gunung Uhud cinta Nabi. Makanya Nabi mengatakan di sini apa? Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Falamma hanat wafatuh. Nah, tatkala Nabi hampir wafat, ja'ala akhir ahdihi bi zakariyatil butula. Ja'ala akhir ahdihi. Saat Nabi hampir wafat, pada akhir detik-detik sebelum Nabi wafat, Nabi mengingat itu, mengenang akan butulat tadi itu, ya. Keberanian para sahabat. Itu ada yang namanya Abu Dujanah, ya. Pada waktu perang Uhud ada Abu Dujanah.
Beliau itu rela menjadikan dirinya menjadi tameng, tatris, tameng. Jadi kalau di belakang Nabi aman, karena di belakang itu ada gunung, sehingga Nabi aman dari apa? Dari panah-panah musuh, karena di belakang Nabi bersandar, belakangnya di gunung. Tinggal luar nih, dari luar, supaya panah-panah musuh tidak kena Nabi, maka Abu Dujanah menjadi tameng Nabi, ya, jagain Nabi. Dia rela, ya, dia rela panah-panah musuh, ya, apa itu panah-panah musuh, ya, mengenai dirinya asalkan jangan sampai Nabi Muhammad kena. Abu Dujanah itu, ya, dia nggak bergerak Abu Dujanah walaupun panah-panah semua pada, ya, nah asalkan Nabi nggak kena panah. Itu diantara namanya butulah, ya, keberanian yang luar biasa. An yazuru syuhada Uhud tuh, Nabi sebelum wafat ziarah dulu ke para sahabat yang gugur saat perang Uhud. Ayyadullah lahum, mendoakan bagi mereka. Wa ayya'idhu bihimun nas, sambil nasihatin kepada orang lain. Faqad akhrajal Bukhari an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala, kata Abdul Uqbah bin Amir, shalla Rasulullah SAW ala qatla Uhudin ba'da samani sinin. Nabi kita shalla di sini maksudnya mendoakan, ya. Karena orang mati syuhud tidak syahid tidak perlu disolatin, ya. Nabi mendoakan ala qatla Uhud, ya, mendoakan kepada para syuhada Uhud setelah 8 tahun gitu. Setelah 8 tahun peristiwa perang Uhud, sebelum Nabi wafat, Nabi kita mendatangi Uhud mendoakan 8 tahun setelah perang Uhud. Karena Nabi wafat tahun 10. Kal muwaddi, bagaikan apa, berpisah, kal muwaddi lil ahya'i wal amwat, gitu, bagaikan berpisah yang hidup kepada dan yang sudah meninggal dunia. Setelahnya ziarah ke Uhud, maka Nabi tala'al mimbar, naik ke atas mimbar khutbah Jumat. Faqal, kata Nabi, ini baina aidikum parot, ini baina aidikum parotun, saya baina aidikum, di hadapanmu ada parotun, simpenan. Wa ana alaikum syahid, saya yang jadi saksi atas kamu. Apa itu simpenan? Wa inna mau'idakumul haud, ya, nanti kita ketemu di mana? Di haud. Apa haud itu? Telaga, namanya telaga Kausar, gitu. Nanti telaga Kausar khusus buat umat Nabi Muhammad setelah selamat nyebrang, ya, Sirat. Wa inilah anzuru ilaihi min maqami hadza, kata Nabi. Waktu itu beliau belum wafat, saya seakan-akan ngelihat itu. La anzuru ilaihi, seakan-akan saya melihat ilaihi kepada haud itu, min maqami hadza, dari tempat saya ini, seakan-akan kelihatan itu haud. Padahal waktu itu Nabi kita belum wafat. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, yang saya khawatirkan bukan kamu itu syirik, bukan, ya. Walakin akhsha alaikumud dunya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi. Saya tidak takut umatku nanti di belakangan hari syirik, enggak. Yang saya takutin dunia. Gitu. Yang saya takutin adalah dunia. Artinya apa? Antana pasu. Nah, kamu berlomba-lomba ngambil dunia tapi tidak mau jihad. Nah, ini tatrukul jihada, kamu ninggalin jihad, wa tatasabaku ala jam'i hutomiha. Ini kan peristiwa Uhud gitu, mereka ngumpulin ghanimah gitu, lupa akan pesan Rasul. Nah, ini jadi peristiwa Uhud jangan sampai terjadi lagi gitu. Kalau di akhir zaman kan bukannya jihad, orang ninggalin jihad
hanya gara-gara ngumpulin apa? Dunia hutom, tumpukan. Qala Uqbah, ya, jadi dengan sebab dikasih dunia akhirnya enggak jihad. Kan jihad pakai lisan. Ya. Ya, jadi mulutnya ditutup pakai duit. Nah, itu kan berarti di sini ninggalin jihad dengan sebab ngumpulin apa? Dunia. Nah, jabatan, komisaris, nah gitu. Kira-kira itu dunia itu. Qala Uqbah, kata Uqbah yang meriwayatkan hadis ini, pakanat akhir nazratin nazartuha ila rasul. Itulah kata Uqbah yang meriwayatkan hadis ini, pandangan aku terakhir, ya, kepada Rasul SAW sebelum beliau wafat, ya. Baik, itulah pesan Nabi, jangan sampai kamu ninggalin dunia gara-gara apa? Itu yang sangat dikhawatirkan, ditakutin oleh Nabi terjadi pada zaman sekarang ini. Baik, kemudian ada Ghazwatu Hamra'il Asad, perang Hamra al-Asad. Nah, bagaimana peristiwa perang selanjutnya? Karena Rasulullah SAW yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Setelah selesai perang Uhud, Nabi perintah sahabat untuk mengkebumikan para syuhada Uhud, setiap 2 orang satu kubur, ya. Bainar rajulaini fi qatla Uhud, fi saubin wahid, pakai satu baju, karena saking kagak adanya, ya, tak ada kain kapan gitu, jadi satu baju untuk 2 orang. Summa yaqul, kemudian Nabi bersabda, ayyuhum aksaru akhzan lil Quran, mana di antara mereka yang banyakan akhzan lil Quran, ya. Akhzan lil Quran artinya yang banyak hafal Quran. Fa in usyira ila ahadima qaddamah, apabila dikasih tahu ini yang banyakan, nah dialah yang duluan gitu, yang lebih dahulu diapain, dimasukin ke lahat. Waqal, kata Nabi, ana syahidun ala haula, saya yang akan menjadi saksi terhadap mereka ini syuhada, para syuhada Uhud. Wa amara bidapnihim bidimaihim, Nabi perintah mengkebumikan mereka dengan darah-darah mereka. Jadi enggak pakai dimandiin, langsung dikebumiin dan dikapankan dengan pakaian yang mereka kenakan saat perang. Walam yusalli alaihim, Nabi enggak menyolatin. Makanya orang yang mati syahid dalam medan pertempuran tidak boleh disolatin, tidak boleh dimandikan. Tuh, walam yughassilhum, enggak dimandiin, enggak disolatin, karena mereka udah langsung masuk surga, ya, enggak perlu disolat. Solat itu kan doa. Adapun kenapa enggak dimandiin, enggak dibersihin, itu menjadi saksi nanti pakaiannya yang berdarah-darah, ya. Demikian juga badan yang berlumuran darah menjadi saksi nanti di hari kiamat saat dibangkit. Walamma raja'a Rasulullah ilal Madinatil Munawwarah, ketika Rasulullah pulang ke Madinah habis perang Uhud, ba'tatil kal hazimah, setelah peperangan yang kalah itu, allati muniya bihal muslimun, yang mana kekalahan itu diderita oleh kaum muslimin, bisa babi asyanihim li amri Rasul, disebabkan karena mereka melanggar aturan Rasul SAW. Maka apa yang terjadi? Talawamal musyrikun, maka orang-orang musyrik saling mencaci, ya, saling mencaci. Waqala ba'duhum li ba'din, kata sebagian mereka kepada sebagian mereka, lima tasna'u syai'an asabtum syaukatal qaum summa taraktumuhum walam tabtaruhum wa qad baqiyat minhum ru'usun yajtami'una li harbikum. Kata orang musyrik setelah selesai perang Uhud, ya, setelah mereka tahu kalau kita kalah, apa kata orang musyrik? Mereka berkata kepada mereka, sesama mereka, apa kata mereka? Ya, lima tasna'u syai'an, kenapa kamu enggak melakukan sesuatu?
Kenapa kamu diam aja? Asabtum syaukatal qaum. Kamu telah mengalahkan gitulah. Kamu telah mengalahkan orang Islam, kata orang musyrik sesama mereka. Summa taraktumuhum, kemudian kamu biarkan mereka begitu aja. Walam tabtaruhum. Kenapa kamu nggak habisi aja gitu? Kan kalau udah kalah dihabisin aja, jadi jangan disisain gitu. Wa qad baqiyat minhum ru'usun, bisa jadi yang masih hidup itu nanti dia akan apa? Akan bangkit lagi untuk memerangi kamu, itu kata orang musyrik ya. Nah, wa qad baqiyat minhum ru'usun yajtami'una li harbikum, bisa jadi ntar orang Islam tuh bisa kuat lagi ya. Fa'azimu alal auda ilal Madinah, tuh mereka itu orang musyrik yang tadinya udah mau hengkang mau pulang ke Mekah, mereka mau balik lagi tuh, mau balik lagi ke Madinah, mau menghabisi orang Islam gitu aja. Azimu, mereka ingin kembali ke Madinah. Liyaqtau alal muslimin tuh. Artinya liyaqtau ingin menghabisi orang Islam. Maka turun wahyu. Nah, ya, ngasih tahu kepada Rasul. Wa nazalal wahyu ala Rasulillah yukhbiruhu. Allah turunin wahyu pada Rasul, rencana orang musyrik mau balik lagi ke Madinah, ya, dikasih tahu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bima tahaddasa bihil musyrikun, apa yang mereka perbincangkan di Allah Ta'ala kasih tahu pada Nabi. Wa ya'muruhu bi ayastanfiro ashabah. Nah, Nabi langsung perintah sahabat untuk jaga tuh. Jaga-jaga jangan sampai mereka benar-benar balik lagi ke Madinah tuh. Ayo keluar ya. Jangan sampai mereka balik lagi ke sini. Nabi perintah sahabat yastanfir, keluar lil khuruj ya. Keluar fi asari Quraisy, mencari orang Quraisy tuh, jangan sampai mereka balik lagi ke Madinah. Fa'adzana muazzinu Rasul finnas. Maka Nabi perintah mengumumkan. Azan ini bukan hanya azan buat ngumumin sholat, azan buat perang, azan buat apa ya. Jadi muazzin Rasul ya, artinya muazzin, Rasul perintah sahabat mengumumkan finnas pada orang-orang bil khuruj fi talabil adu. Ayo kita keluar nyari musuh ya. Wa adzana, diumumin, Allah yakhrujanna ma'ana ahadunil yauma illa man hadara mauqi'ata Uhudin bil ams. Ya. Allah yukhrijanna ma'ana ahadun illa. Ya. Tidak ada seorang pun yang kemarin gitu, tidak ada seorang pun yang kemarin ikut perang kecuali dia harus keluar. Ya. Yang kemarin ikut perang Uhud, ayo keluar. Ya. Tuh. Ya. Wa ma minal muslimin illa jarihun sakil. Padahal pada waktu itu kan masih banyak orang yang luka ya. Ada yang luka, ada yang apa, kena Rasulullah perintah keluar walaupun luka, walaupun apa, keluar dari rumah untuk menghadang orang musyrik jangan sampai mereka balik lagi ke Madinah. Tuh, jarih itu artinya luka. Fa kharaju ma'a Rasulillah. Mereka semua pada keluar lagi sama-sama Rasul. Lam yatakhallab minhum ahadun. Satu pun di antara sahabat yang kemarin ikut perang Uhud tidak ada yang ketinggalan, pada keluar semua. Ngikut Rasul keluar rumah menjaga orang musyrik. Ta'atan li amrillah wa amri Rasulillah, walaupun mereka luka ya. Mereka sedang luka, kena taat sama perintah Allah dan Rasul, mereka ya keluar. Hatta wasalu, nah ini yang tadi dikatakan perang Hamraul Asad ya. Sampailah para sahabat ini di tempat namanya Hamraul Asad ya. Hamraul Asad ya. Di luar Madinah ini. Walakin Allah azza wa jalla al-qarruba wal faza'a fi qulubil musyrikin. Nah, orang musyrik yang tadinya bercita-cita ingin balik lagi nyerang Madinah, ngelihat orang Islam ya,
menghadang mereka di Hamra'il Asad, akhirnya mereka timbul rasa takut. Alqallah walakinallaha alqa, akan tetapi Allah mencampakkan di dalam hati mereka rasa takut tuh fi qulubil musyrikin, ya. Di antara kan pemimpinnya Abu Sufyan. Ra'a Abu Sufyan ayarji abil jais, ya. Ayya wa'asa ilal muslimina may yaqdifu birru'bi fi qulubihim. Abu Sufyan ingin tuh ayarji abil jais. Abu Sufyan ingin balik tuh, ya. Wa ayya wa'asa ilal muslimin. Abu Sufyan ingin mengutus, ya, kepada kaum muslimin may yaqdifu birru'b. Jadi rencananya Abu Sufyan ingin perintah orang untuk nakut-nakutin gitu, nakut-nakutin orang musyrik, orang Islam, bahwa kami akan balik ke Madinah gitu, ya. Itu yang kembali lagi ke awal cerita jadinya. Wa yukhbiruhum anna Quraisyan adat gitu. Jadi Abu Sufyan perintah seorang bawa surat, bawa apa, nakut-nakutin orang Islam kalau mereka itu ingin balik gitu. Listisol sya'fatihim gitu. Karena kemarin waktu perang Uhud walaupun mereka menang namun belum puas gitu, kata Abu Sufyan, belum puas. Kami balik untuk istisol sya'fatihim, balas dendam kami ini belum terbalas, ya. Selama kamu masih ada sisa gitu, ya. Selama masih ada tersisa, dendam kami belum terbalas. Itulah bunyi surat yang Abu Sufyan kirim tuh melalui seseorang menyampaikan kepada orang Islam. Walakinnal muslimin kanu asyadda imanan wasiqatan binasrillah. Namun kaum muslimin karena diperintah oleh Nabi lebih apa? Lebih yakin dan lebih percaya akan pertolongan Allah. Makanya mereka walaupun dalam keadaan luka, ya, tetap, ya, menghadapi mereka. Alamahum fihi min karbin wa bala, padahal mereka itu sedang susah tuh. Nah, langsung mereka itu, ya, mentaati perintah Allah, ya, mengejar mereka itu. Wa qad ja'atil ayat tusni alaihim. Nah, datanglah ayat, turunlah ayat memuji itu, memuji sikap, ya, kaum muslimin, ya, yang diajak Nabi untuk menghadang orang Islam jangan sampai mereka kembali ke Madinah. Tasyidi mawaqifil butulah fitil kan lahadhatil hasimah. Ayat, ya, tushidu bimawaqifil butulah, menyebut, memuji mereka itu sangat berani gitu, ya, fitil kan lahadhatil hasimah, pada saat yang sangat genting itu, ya. Apa itu ayatnya? Nah, ini bunyinya, ayat turunin ayat. Lillazina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarhu. Jadi Allah puji para sahabat yang istajabu. Istajabu artinya yang memenuhi perintah Allah dan Rasul, ya. Buat keluar dari rumah min ba'di ma asabahumul qarhu, padahal mereka itu saat itu sedang luka. Itu, ya, mereka walaupun itu sedang luka, lagi duka cita karena kalah, karena Allah dan Rasul suruh keluar, langsung pada keluar, dipuji oleh Allah. Lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Nah, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Allazina qala lahumun nasu. Ini Abu Sufyan. Tadi kata Abu Sufyan ngutus seseorang bikin surat nakut-nakutin orang Islam. Nas yang dimaksudnya Abu Sufyan nih, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, nas ini Abu Sufyan ngirim seseorang membawa berita kalau mereka mau balik lagi ke Madinah, mau nakut-nakutin orang Islam. Innan nasa qad jama'u lakum, bahwa kami ini akan balik lagi memerangi kamu. Fakhshawhum, ya, arti fakhshawhum supaya mereka itu takut. Namun fazadahum imana, Allah malah tambah iman kaum muslimin. Wa qalu, kata mereka,
hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Nah, ini hasbunallahu wa ni'mal wakil ya, perlu kita renungkan di sini. Jadi kalau kita dapat musibah, tidak lain bacaan kita ini apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini kan musibah namanya. Udah kalah kemudian musuh mau balik lagi nyerang. Tidak lain ucapan kita adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya panqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su. Panqalabu bi ni'matillah. Akhirnya mereka kembali dengan nikmat Allah. Akhirnya orang musyrik itu ya timbul rasa takut di hati mereka, sehingga rencana mau balik lagi ke Madinah nggak jadi, mereka pulang tunggang langgang ke Mekah. Nah, sedangkan kaum muslimin inqalabu bi ni'matillah wa taba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ya. Baik. Al-mawaqiful muhdiyah lil munafiqin. Nah, tinggal munafik yang kemarin itu saat mau perang Uhud mereka mengundurkan diri sebanyak 300 sehingga jumlahnya 1000, akhirnya kaum muslimin tinggal 700. Bagaimana sikap mereka? Mawaqiful muhdiyah sebaliknya, orang-orang munafik ini setelah peristiwa Uhud sangat sedih ya, muhzi ya. Summa talat hal ayat, kemudian ayat Al-Quran suratul An'am ini masih melanjutkan ya, tunadidu mauqifal bil mauqifil muhzi lil munafiqin. Tunadidu menyebut tentang kesedihannya orang munafik. Tuwaddihu anna kufrahum wa nifaqahum la yu'assiru syai'an, bahwa kekafiran mereka, kemunafikan mereka tidak mempengaruhi. Kan tujuannya mereka itu balik supaya orang Islam sisanya itu kendor, supaya orang Islam patah semangat. Karena kita jumlahnya 1000, ada balik 300 dengan 700. Namun walaupun ya, mereka itu mundur, tetap sisanya ini bersemangat itu ya. Nah, tidak ada pengaruh gitu ya. Walayuhina azaimul mu'minin, tidaklah membuat lemah semangatnya orang mukmin. Lakinnal hayata ibtila wa imtihan, yang namanya kehidupan yaitulah ujian. Allah berfirman, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, janganlah membuat engkau sedih. La yahzunka, engkau Nabi Muhammad, maksud kaum muslimin, jangan membuat kamu sedih. Mereka yang yusari'una fil kufri, mereka yang kufur itu orang munafik. Innahum la yadullah syai'an, mereka tidak akan membahayakan ya, sedikit pun ya, nggak akan merugikan Allah. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah, mereka Allah ingin mereka tidak dapat bagian, hadzan bagian yang baik di akhirat. Walahum azabun azim, mereka nanti dapat azab yang besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, sesungguhnya mereka yang lebih memilih kafir daripada iman ya la yadurullah syai'an, Allah tidak rugi ya. Walahum azabun alim, bahkan mereka yang rugi nanti dapat azab yang pedih. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Wala yahsabannal ladzina, mereka yang kafir janganlah mengira annama numli lahum khairul li anfusihim, sungguhnya kami numli lahum. Orang kafir apabila aku berikan kesenangan, janganlah sangka kalau itu baik. Kalau Allah memberikan nikmat kepada orang yang tidak Allah senang, bukan itu berarti baik. Itu namanya apa tuh? Uluran. Apa namanya? Uluran. Innama numli lahum, aku berikan liyazdadu isman tuh ya. Uluran atau apa itu? Ambulan ya. Diambulin ya. Liyazdadu isman, supaya dosanya makin banyak. Walahum adzabun muhim, dan bagi mereka
azab yang muhin, yang badi, yang hina. Nah, itulah ayat yang diturunkan Allah untuk mereka orang kafir. Ba'da anin tahal isti'radil Qur'ani, setelah Al-Qur'an menyebut tentang peperangan Uhud. Wa ma fiha min ahdas, dan apa yang terjadi ketika perang Uhud. Ahdas jasimah, kejadian yang sangat besar. Kalian sudah diceritakan. Farraqat baina jundir rahman wa jundi syaitan. Maka terpisahlah antara jundur rahman dengan jundur syaitan. Kan perang ini dua kubu, ada kubunya Allah, kubunya setan. Wa ba'da an tahaddathat surah an makaidil munafiqina wa dasaisihim, setelahnya ayat berbicara tentang makaid, tipu dayanya orang munafik itu. Mereka semulanya ikut perang, akhirnya tengah jalan pulang, ini kan tipu daya itu. Ja'atil ayat, kemudian ayat nerangin litadha'a haddan fasilan, supaya ada batas baina fariqil hidayah wa dhalal, antara dua kelompok, satu kelompok yang dapat hidayah, yang satu kelompok yang sesat. Yang sesat munafik itu. Tubayyinu sunnatullah, ayat nerangin tentang sunnat Allah. Sunnatullah artinya aturan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Yaitu apa sunnatullah? Dari dulu berlaku sampai sekarang. Imhalu a'daih, Allah memberikan jeda, memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya. Fa innahu ta'ala yumahil wala yuhmal, Allah memberikan kesempatan namun Allah tidak lalai gitu, bukan berarti Allah lalai. Itu innallaha yumhilu wala yuhmilu, yuhmilu wala yuhmil. Allah memberikan kesempatan, enggak langsung nyiksa gitu. Bukan berarti Allah lalai, tidak ya. Wa zalika liyabtishad zalim hina yastaddu zulmuh. Nanti agar supaya yang zalim ini tadi yang dikatakan diulur diulur agar supaya Allah yabtish akan menyiksa kepada hambanya yang zalim kalau memang sudah keterlaluan gitu dia sudah yastadda zulmu yudammiru taghiya hina yastadda tubyanuhu, nanti Allah akan menghancurkan hambanya yang kafir kalau memang mereka sudah keterlaluan. Summa yunakis soppa min awhali ahli dolal wa nifaq, kemudian Allah membersihkan as-soppa barisan min awhali ahli dolal, dari kelompok mereka yang sesat, yaitu kaum mukminin. Allah berfirman wala yahsabannal ladzina kafaru, tadi itu ayat yang tadi, janganlah mereka itu nyangka annama numli lahum khairul lianfusihim, kami tidak segera menyiksa, tidak segera menurunkan azab kepada mereka yang zalim, janganlah nyangka kalau itu baik buat mereka. Tuh ai ta'khiruna li azabihim la yadunnuhu khairal lahum, kami menangguhkan siksaan mereka di dunia bukan berarti itu baik. Innama numli lahum liyazdadu isma, hanya saja kami tangguhkan, kami berikan kesempatan, bahkan mereka diberikan kesenangan walaupun mereka itu orang jahat, liyazdadu isma, supaya mereka nambah dosa, walahum adzabun muhin. Ai innama numahiluhum, hanya saja aku, kata Allah, numahiluhum, memberikan tangguhan kepada mereka. Atau dengan kata lain nuakhiru ajalahum, kami sengaja memanjangkan ajal mereka. Kok kenapa nggak dimatiin aja gitu, gitu. Liyazdadu tughyanan, supaya mereka nambah dosa. Nah saat itulah nanti kalau memang mereka sudah keterlaluan, baru nanti Allah Ta'ala akan pana hudahum ahza azizin muqtadir, kalau memang
mereka sudah keterlaluan, barulah nanti Allah Ta'ala akan nakhuda, menyiksanya dengan siksaan yang besar, yang akhza azizin muqtadir, siksaan Allah yang maha kuat dan yang maha kuasa. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman melanjutkan hikmatal ibtila bi qitalil a'da, hikmah Allah menguji hambanya yang beriman memerangi mereka orang-orang yang memusuhi Allah. Apa itu hikmah? Ala wahya tamyizul khabis minat thayyib. Allah ingin memisah yang khabis dan yang thayyib. Khabis itu yang buruk, yang thayyib yang baik. Di sini yang dimaksud khabis yang munafik, ikut porak-porak perang tapi tujuannya bukan untuk membela Islam. Wa kasfi haqa'iqa mantawat alaihi nufusul bashar, untuk membuka hakikat yang ada di dalam hati manusia. Kan sifat munafik itu ada di hati, nggak kelihatan, dia pura-pura beriman supaya kelihatan terbuka. Inilah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala suruh perang. Mana itu ayatnya? Nah ini ayatnya. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Tuh Allah tidak membiarkan orang mukmin alama antum alaih, tidaklah membiarkan orang mukmin demikian saja, sehingga Allah bedain mana yang khabis mana yang thayyib. Tuh khabis yang buruk, yang thayyib yang baik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Dengan peristiwa perang Uhud nampak mana yang mukmin mana yang munafik tuh. Summa ba'da hadzal bayan allazi harradallahu ta'ala fihi 'ala badlin nafsi fi sabilillah. Kemudian setelah Allah keterangan Allah mengajak agar supaya kaum mukminin rela mengorbankan nyawa dan harta fi sabilillah, maka Allah Ta'ala terus melanjutkan firman-Nya, anjari mati bukhlin gitu. Anjari mati man bakhala. Allah melanjutkan firman-Nya tentang dosa orang yang pelit. Tadi kan dianjurin untuk mengorbankan nyawa dan harta. Bagi yang pelit, fil infaq li nusrati dinillah. Apa itu? Kata Allah, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Janganlah mengira mereka yang pelit, arti pelit tidak mau, mereka yang tidak mau nyumbang fi sabilillah, janganlah kamu kira kalau itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Pelit itu bukannya baik. Kan kalau menurut kita pelit itu baik. Kenapa baik? Karena duitnya enggak berkurang. Tetapi hakikatnya adalah syarrul lahum. Apa itu akibatnya? Sayutawwaquna, nanti uang yang dia uang yang dia simpan itu akan melilit. Tuh, ya sayutawwaquna, akan melilit badannya, lehernya. Bakhilu bihi yaumil qiyamah, yang dia pelitin nanti akan melilit di lehernya di hari kiamat. Jadi nanti uangnya itu yang tidak dikeluarin zakat, yang tidak dikeluarin infak akan menjadi ular, ular yang akan melilit lehernya sambil ular ada calingnya itu yang akan mencatek pipinya, lehernya dilingkari oleh ular. Itulah kata ular itu, ana maluk. Kata ular itu, nanti dia ngomong tuh ular, saya kanzuk, saya ini simpenanmu, saya ini adalah hartamu yang dulu, bukan siapa-siapa. Itu sayutawwaquna. Walillahi mirasus samawati wal ard.
kepunyaan Allah lah tuh, yang ada di langit dan bumi. Jadi semua ini punya Allah ya. Apabila kita infak fisabilillah, Allah maha luas rezekinya, dia akan mengganti hambanya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, ini mengenai dililit ini ya. Amma hadza tatwiq allazi wa'adallahu bihi ulaikal bukhala. Dililit seperti yang Allah ancam kepada mereka yang di dunia bakhil, itu diterangin di dalam hadis Nabi ya. Tadi yang saya bilang tuh hadis Nabi itu. Faqad waddahahu lana Rasulul Karim. Nabi menerangin dalam sabdanya, man atahullahu malan. Nah, siapa orang yang Allah kasih duit, maksudnya Allah berikan dia keluasan rezeki. Walam yuaddi zakatahu, dia nggak ngeluarin zakatnya. Mustilalahu yaumal qiyamah syuja'an, maka harta yang tidak dikeluarin zakat dan infaknya itu Allah jadiin syuja'an, ular, akro, botak, ular botak ya. Lahu, kalau ular botak, nah berarti ular itu racunnya apa itu jadinya? Lahu zabibatan, yang punya dua apa? Caling ya. Dua caling ya. Ai masalalahu malahu su'banan, hartanya itu nanti Allah jadiin ular hailan, yang sangat besar, fazi'an, yang menyeramkan. Lahu nuqtatan, ular itu kepalanya ada dua hitam. Nuqtatan, ada dua titik hitam. Saudawan, yang hitam. Nah, birosihi, di kepalanya. Kalau ular kepalanya itu ada dua titik hitam, menunjukkan ular itu ular apa itu ya. Paya huzu bilah zamataihi, maka ular itu nanti akan mencatek kedua pipinya ya. Bilah zamataihi asyid koi, kan dia melilit di leher, kepalanya begitu ya. Habis lehernya dililit, kepalanya apa? Mengapa? Mencatek kedua pipi. Nah, Sumakol, itu sebelum nyatek itu ular ngomong. Apa kata ular tuh? Ana maluk, saya ini apa? Hartamu. Ana kanzuk, saya ini apa? Simpenanmu. Summa ta'ala, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Wala tahsabannal ladzina, seakan-akan Rasulullah menafsirkan ayat wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayat. Nah, kemudian Jaraimul Yahud Asy-Syani'ah insyaallah akan kita lanjutkan ya pada pengajian akan datang. Ini terakhir suratul An'am, satu kali lagi pengajian akan selesai suratul An'am, kemudian nanti akan kita lanjutkan ya surat yang berikutnya yaitu suratul Nisa ya. Jadi satu kali pengajian insyaallah akan khitam suratul An'am. Baik, ya, hampir terbit atau sudah terbit matahari. Nah, pengumuman. Baik, sebelum kita dengerin pengumuman, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Kita minta mohon dengan berkah Fatihah. Guru-guru kita pada kurang sehat, ada Ustaz Kiai Anwar, ada saudara kita Haji Komar sekeluarga kurang sehat, dan yang lain-lain yang kita nggak tahu ya. Moga-moga berkah Fatihah Allah SWT berikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, sembuhin dari segala macam penyakit. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.